Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Pada pertemuan minggu ke-6 ini, saya akan coba share screen terkait dengan materi kita penetration test. Slide-nya. Setelah kemarin kalian lakukan praktikum berupa pengambilan data sondir ya. Nah, kalian harus tahu apa sih sebenarnya parameter-parameter yang dihasilkan di dalam sondir ini ya. Nah, gambaran umumnya seperti ini, alat sondir atau dalam bahasa Inggris itu cone penetration test ya. Jadi uji penetrasi konus ya. Konus yang dimaksud itu sebenarnya adalah ujung kerucut dari alat CPT ini gitu ya, yang kita tembuskan ke tanah ya. Nah, ini kurang lebih ada alatnya, skemanya seperti ini. Jadi ada batang pipa ini ya, ada hitungannya per berapa batang sekian meter, kemudian nanti dia dipenetrasikan ke bawah tanah ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat gitu ya, ada foto yang menunjukkan pengambilan data sondir ya. Kalau yang kalian lihat kemarin pasti sudah ada dial gauge ya, pembacaan kira-kira nilai berapa sih gitu ya penetrasinya gitu ya. Selebihnya nanti pengujian atau analisis data akan dijelaskan oleh asisten ya di sesi per-shift nanti. Oke, kurang lebih ketika batang sondir ini masuk ya, ini permukaan tanah, berarti di bagian ujungnya itu nanti akan ada cone ya. Nah, cone ini menembus tanah tentu. Dan bagian selimut samping dari alat sondir ini juga akan bergesekan, friction ya di sana. Jadi setidaknya ada dua parameter penting di dalam uji sondir. Pertama itu adalah cone resistance, tahanan konus, dia akan pasti menembus gitu ya tanah. Kemudian yang kedua ada hambatan lekat. Artinya ketika menembus bagian selimut ini akan terfriksi ya, itu namanya hambatan lekat. Jadi secara umum ada dua itu. Alat CPT sendiri yang lebih canggih itu ada namanya CPT-U. Di sana artinya ada tekanan air pori. Maksudnya apa? Sensor yang digunakan untuk mengukur gitu ya tekanan air pori namanya CPT-U ya. Jadi cone penetration test gitu. Ada pore pressure yang diukur di sana ya. Nah, ini yang versi lebih canggihnya ya, seperti itu. Kurang lebih di dalam pengujian sondir nanti kalian akan membuat grafik, ada 3 ya, dalam satu grafik yang digambarkan dalam hal ini. Yang warna merah ini itu adalah kice atau cone resistance ya, tahanan ujung ini ya, tahanan konus ini. Kemudian yang kedua gitu ya, itu ada namanya local friction atau hambatan lekat ya, yang warna biru ini. Nah, jadi sepanjang selimut ini friction slip atau nah, yang ketiga yaitu yang warna hijau itu adalah cumulative total friction ya. Nanti cara menghitungnya akan diajarkan oleh asistennya. Nah, dari sini nanti sebenarnya bisa dijadikan dasar interpretasi untuk menentukan stratifikasi gitu ya. Apakah nanti material kita terdiri dari beberapa lapisan gitu ya dengan nilai parameter sondir tertentu ya. Kemudian bisa juga kalian friction ratio ya. Ini friction ratio adalah komparasi atau perbandingan antara kice dan fs ya, seperti itu. Itu ditampilkan per kedalaman. Jadi sumbu y-nya itu kedalaman ya. Sumbu x-nya itu adalah parameter-parameter tersebut. Oke, ini alat sondir ya. Kalau yang ini pakai truk gitu ya. Jadi sudah di apa namanya injeksikan gitu, tidak pakai tenaga manual. Sedangkan ini adalah log CPT-U ya. Sekali lagi, U di sini tuh versi yang dia ada sensor tekanan air pori. Jadi dia digambarkan juga tuh pore pressure-nya per kedalamannya. Semakin meningkat gitu ceritanya ke sini. Dan cone resistennya juga sama ya. Dia berbanding dengan pore pressure ya. Seperti ini dengan frictional resistance juga sama. Nah, di sini ada yang berani menentukan sampai kira-kira litologinya apa gitu ya. Nah, sebenarnya pada umumnya itu kita bisa menentukan ada berapa banyak lapisan dan kemudian tingkat lapisan tersebut ada yang lunak gitu ya, katakan seperti clay ya, nilai friction cone resistennya itu rendah gitu ya. Kemudian ada sand ya, sand juga macam-macam, ada sand biasa sama dense ya. Dense yang paling dalam ini
dan kita lihat frictional resistance dan con resistance itu tinggi-tinggi ya, seperti itu. Nah, dari nilai con resistance, kemudian vertical effective pressure gitu ya, ini kan rumus total stress seperti biasa ya, berat isi dikalikan kedalaman ya. Kita juga bisa nanti menentukan sudut geser dalam ya. Misal QC kita nanti punya 200 ya, kemudian total stressnya kita punya 2 gitu ya, katakan gitu. Nah, kita bisa nanti eh, lihat gitu ya. Nah, dia ada berada pada sudut geser dalam yang berapa gitu ya. Atau sebaliknya, kita tentukan sudut geser dalam dari hasil pengujian gitu ya. Kemudian kita bisa dapat vertical effective stress-nya itu seperti apa ya, kurang lebih kayak gini ya korelasinya. Baik, demikian. Selanjutnya nanti sesinya akan dilanjutkan bersama asisten. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.